Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas skills approach atau pendekatan skills dalam kepemimpinan. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana keterampilan dalam kepemimpinan bisa dipelajari dan dikembangkan, serta mengapa ini sangat penting bagi pemimpin di berbagai level organisasi. Skills approach adalah pendekatan dalam kepemimpinan yang berfokus pada keterampilan yang bisa dipelajari, bukan hanya sifat bawaan. Dengan pendekatan ini, siapa saja berpotensi untuk menjadi pemimpin yang efektif, asalkan mereka memiliki kesempatan dan kemauan untuk belajar keterampilan tertentu yang mendukung kinerja dan kemampuan memecahkan masalah dalam organisasi. Pada tahun 1955, Robert Katz, seorang ahli dalam bidang manajemen, mengemukakan bahwa ada 3 keterampilan dasar yang sangat penting untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif. Keterampilan ini adalah teknis, manusiawi, dan konseptual. Keterampilan teknis adalah pengetahuan dalam tugas atau bidang tertentu, seperti pemahaman mendalam tentang akuntansi di firma keuangan atau bahasa pemrograman di perusahaan perangkat lunak. Keterampilan ini sangat diperlukan pada level manajemen rendah dan menengah. Keterampilan manusiawi adalah kemampuan berinteraksi dengan orang lain secara efektif, membangun kepercayaan, dan menciptakan kerjasama. Keterampilan ini penting di semua tingkatan manajemen. Keterampilan konseptual adalah kemampuan untuk bekerja dengan ide-ide abstrak, sangat diperlukan di level manajemen atas untuk membantu menentukan arah strategis organisasi. Katz menemukan bahwa kebutuhan akan keterampilan ini berbeda di tiap level organisasi. Keterampilan teknis lebih penting di level bawah, keterampilan konseptual di level atas, dan keterampilan manusiawi tetap penting di seluruh tingkatan. Di tahun 1990-an, Mumford dan rekan-rekannya memperkenalkan model yang lebih komprehensif. Model ini menambahkan komponen-komponen lain yang mendukung kepemimpinan efektif seperti atribut pribadi, pengalaman karir, dan pengaruh lingkungan. Ada 3 komponen utama dalam model Mumford, yaitu keterampilan problem solving, keterampilan penilaian sosial, dan pengetahuan. Keterampilan problem solving adalah kemampuan untuk memahami masalah yang rumit dan merencanakan solusi yang efektif. Keterampilan penilaian sosial adalah kemampuan untuk memahami kebutuhan dan perspektif orang lain, termasuk empati dan fleksibilitas dalam mengelola situasi. Pengetahuan adalah pemahaman mendalam tentang bidang organisasi yang membantu pemimpin dalam memecahkan masalah. Selain keterampilan inti, Mumford juga menekankan atribut individu seperti kemampuan kognitif, motivasi, dan kepribadian yang mendukung perkembangan keterampilan kepemimpinan ini. Model ini juga menyoroti pengaruh lingkungan, baik faktor internal seperti teknologi organisasi maupun faktor eksternal seperti situasi ekonomi. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang bisa beradaptasi dengan berbagai pengaruh lingkungan ini. Efektivitas kepemimpinan dalam model ini diukur melalui 2 aspek utama. Pertama adalah aspek pemecahan masalah yang efektif. Aspek ini menekankan pentingnya hasil yang kreatif dan sesuai kebutuhan organisasi. Kedua adalah aspek kinerja. Aspek ini menetapkan ukuran keberhasilan pemimpin dalam mencapai tujuan berdasarkan evaluasi eksternal. Pendekatan skills ini sangat bermanfaat karena beberapa alasan. Pertama, pendekatan ini terbuka untuk semua. Dengan mengandalkan keterampilan yang dapat dipelajari, siapa saja dapat berpotensi menjadi pemimpin yang efektif. Kedua, pendekatan ini komprehensif. Model ini mencakup berbagai faktor yang memengaruhi kepemimpinan, seperti keterampilan, pengalaman, hingga atribut pribadi. Ketiga, pendekatan ini mendukung untuk perencanaan suksesi.
Dengan memberikan peta keterampilan yang dibutuhkan di setiap level manajemen, akan membantu organisasi mengidentifikasi calon pemimpin masa depan. Keempat, pendekatan ini sesuai untuk program pengembangan kepemimpinan. Pendekatan ini sudah sesuai dengan banyak kurikulum pelatihan yang mengajarkan keterampilan problem solving dan komunikasi. Namun, seperti semua teori, pendekatan ini juga punya kelemahan. Pertama, cakupan terlalu luas. Pendekatan ini mencakup banyak faktor yang mungkin terlalu kompleks untuk diterapkan dalam penelitian atau pelatihan khusus. Kedua, nilai prediksi yang terbatas. Pendekatan ini kurang jelas dalam menjelaskan bagaimana variasi dalam keterampilan secara langsung memengaruhi hasil kinerja. Ketiga, pendekatan ini terbatas pada konteks militer. Karena model ini dikembangkan di lingkungan militer, penggunaannya dalam organisasi non-militer masih diperdebatkan. Meskipun pendekatan skills ini memiliki beberapa kritik, model ini tetap menawarkan kerangka kerja yang berguna bagi pemimpin di berbagai level. Organisasi dapat menggunakan pendekatan ini untuk mengevaluasi keterampilan pemimpin, seperti keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual, guna menentukan area yang perlu ditingkatkan. Misalnya, seorang manajer dapat memanfaatkan pendekatan ini untuk menilai kebutuhan pelatihan atau perbaikan keterampilan tertentu dalam timnya. Itulah penjelasan singkat tentang skills approach dalam kepemimpinan.